Menjadi anak rantau tidaklah mudah, terpisah dari orang tua dan sanak saudara. Menuntut diri harus kuat dan mandiri. Aku dulu merantau ke satu kota, tak perlu disebutkan nama kotanya. Yang jelas kota itu jauh dari kota asalku. Aku bekerja di sana dan aku tinggal di sebuah kos-kosan yang awalnya sangatlah nyaman. Kos-kosan itu 2 lantai dan sistem per kamar. Setiap lantai ada 5 kamar dan 2 kamar mandi. Karena lantai bawah waktu itu sudah penuh, jadi aku tinggal di lantai atas. Aku memilih kamar nomor 1 karena kamar itu posisinya terpisah. Lebih jelasnya, di sebelah kamarku ada tangga. Barulah 4 kamar berbaris memanjang dan paling ujung baru 2 kamar mandi. Kamarku jauh dari kamar mandi, tapi tak apalah pikirku. Yang penting gak bakal ada orang yang lalu lalang di depan kamarku, dan istirahatku tak bakal terganggu oleh suara-suara orang yang lagi mandi ataupun mencuci. Aku merasa sangat nyaman dengan suasana kos-kosanku itu. Mungkin karena lantai atas memang belum terisi penuh. Baru 2 kamar yang terisi. Tapi tak lama aku tinggal di sana, satu persatu kamar yang kosong mulai terisi. Dan setelah kosan itu penuh, barulah di situ mulai terjadi kejadian-kejadian yang menyeramkan. Aku bekerja ada 2 shift, pagi dan malam. Dan hari itu aku masuk pagi dan pulang jam 8 malam. Sampai di kosan, aku istirahat sebentar. Dan sekitar jam 9 malam barulah aku bersiap-siap mau mandi. Kalau aku mau ke kamar mandi, aku harus melewati semua kamar yang ada di lantai atas. Jika pintu atau jendela mereka tidak ditutup, akan kelihatan jelas aktivitas di dalam kamar. Di kamar nomor 2 ada temanku bernama Mita. Sambil lewat, aku melihat dia sedang baring-baring sambil menonton TV. Dan di kamar nomor 3 namanya Susi, dia sedang bermain HP. Dan kamar nomor 4 dan 5 kosong karena orangnya sedang bekerja shift malam. Di saat aku lagi santai, aku lebih suka menggunakan kamar mandi nomor 2 karena kamar mandi itu menggunakan shower. Sedangkan kamar mandi yang pertama tidak ada shower, tapi menggunakan bak air. Di saat aku lagi mandi, aku mendengar seperti ada orang yang masuk ke kamar mandi sebelah. Awalnya aku biasa aja, paling-paling juga kalau nggak Mita ya Susi. Lagi asik-asiknya mandi, sayu-sayu ku dengar seperti ada orang yang lagi bersenandung. Aku matikan shower saat itu, tapi suaranya menghilang. Mita, panggilku. Terdengar dari kamar mandi sebelah. Oh, ternyata benar Mita. Dan aku pun melanjutkan ritual mandiku. Tak lama terdengar lagi suara itu. Kok kayaknya suara itu bukan suara Mita? Karena suaranya seperti terdengar sayup-sayup sekali, seperti di bawah angin. Lagi-lagi aku diam dan mematikan showerku. Kupasang telingaku. Suara orang bersenandung itu masih ada. Dan diiringi suara air seperti orang yang lagi mandi. Aku merasa lega. Ternyata Mita juga lagi mandi. Mita, jangan nyanyi gitu ah. Seram dengarnya, kataku sambil mengeringkan badan. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara bersenandung itu hilang. Yang terdengar hanya suara air yang mengalir. Setelah aku selesai, aku pun segera keluar. Astagfirullah, betapa terkejutnya aku. Ternyata di kamar mandi sebelah pintunya terbuka dan dalam keadaan gelap. Tak ada orang yang lagi mandi di dalamnya. Apa Mita sudah keluar? Aku langsung pergi ke kamar Mita. Aku makin terkejut waktu melihat Mita sedang tidur di depan TV, masih dengan pakaian kerjanya. Berarti Mita belum mandi.
Apa yang ke kamar mandi tadi bukan Mita? Mungkin Susi, kataku dalam hati. Lalu aku pergi ke kamarnya. Susi, kamu tadi mandi ya? Kapan? Barusan, di kamar mandi yang pertama. Enggak, aku mandi tadi sore. Karena aku pulangnya cepat. Aku lagi gak lembur. Lagian gak ada orang yang bakal pakai kamar mandi itu malam-malam. Karena sudah 3 hari lampunya putus. Aku udah bilang sama ibu kos, tapi sampai sekarang belum juga dibetulin. Aku terdiam mendengar omongan Susi, dan aku pun menceritakan kejadian yang baru aku alami. Perasaanku jadi campur aduk. Apa tadi hanya perasaanku aja? Tapi di saat aku panggil, ada suara yang menyahut. Di minggu berikutnya aku kerja masuk shift malam dan pulangnya pagi. Di saat aku lagi menaiki tangga, aku berpas-pasan dengan Mita. Kak, dari mana pagi-pagi gini udah keluar? Ya baru pulang kerja lah. Hah? Pulang kerja? Kakak masuk malam? Iya. Kakak serius masuk malam? Iya. Kamu kenapa sih, Mit? Tiba-tiba muka Mita berubah pucat. Tapi tadi malam aku melihat kakak berdiri di depan kamar kakak. Tapi aku merasa heran, kenapa kamar kakak gelap? Karena aku memang lagi kurang sehat, aku jadi tidak terlalu menghiraukan kakak waktu itu. Kamarku kosong, Mit. Aku kerja masuk malam. Lalu siapa sosok yang Mita lihat? Aku membuka kamarku perlahan-lahan. Aku tetap mencoba berpikiran positif. Mungkin Mita salah lihat orang. Untuk pengetahuan teman-teman, di depan kosanku itu adalah kebun. Kebun itu milik ibu kos. Keesokan harinya aku masih pulang pagi. Di saat aku baru saja pulang, Mita dan Susi datang ke kamarku. Kak, sudah tidur ya? Ku dengar suara Mita di depan kamarku. Lalu aku membuka pintu. Baru aja mau tidur. Masuklah. Kak, kami mau cerita. Tadi malam, di saat aku lagi nonton, sayu-sayu ku dengar ada suara perempuan menangis. Aku langsung keluar kamar. Aku ingin tahu siapa yang menangis di luar. Tapi setelah keluar, ternyata di luar sepi. Tidak ada orang. Tapi yang herannya, di saat aku di luar, suara itu hilang. Cerita Mita kepadaku, lalu disambung lagi oleh Susi. Terus tadi malam aku pulang kerja jam 2 malam. Waktu aku naik ke atas, aku tak melihat apa-apa. Tapi setelah aku sampai di atas, aku lihat ada yang gerak-gerak di dekat pohon pisang itu, kata Susi sambil menunjuk ke arah pohon pisang yang ada di depan kosan kami. Awalnya aku cuekin, tapi di saat aku masuk kamar dan mau menutup pintu, aku melihat lagi ke arah pohon pisang itu. Ternyata di sana aku lihat kayak ada kain putih. Terus aku diam sebentar sambil merhatiin kain itu. Kok lama-kelamaan aku melihat kain itu makin lama seperti berubah jadi sosok perempuan. Rambutnya panjang. Spontan aku langsung menutup dan mengunci pintu. Kenapa ya? Kok kos-kosan kita akhir-akhir ini bawaannya seram? Entahlah, aku kok jadi takut ya. Aku jadi gak berani ke kamar mandi sendirian. Gimana kalau nanti kita ceritain ke ibu kos? Siapa tahu nanti ada solusinya. Iya kak, kalau bisa secepatnya. Kita bilang, takut makin lama makin seram kalau dibiarin. Karena besok hari Minggu,
dan pada libur kerja, jadi kami rencananya mau pergi ke rumah ibu kos. Tapi sayangnya sesampai di sana, ternyata rumahnya kosong. Rupa-rupanya ibu kos sedang pulang ke kampungnya. Di hari Senin aku kerja di shift pagi, dan seperti biasa aku pulang sekitar jam 8 malam. Sewaktu aku masuk pagar, kosan itu terasa sunyi. Mungkin saja orang-orang sudah pada tidur. Perlahan aku naiki satu persatu anak tangga menuju lantai atas sambil melihat HP. Dari sudut mataku, aku seperti melihat ada orang yang mengintip dari sela-sela pagar tangga. Spontan aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Mulai timbul rasa takut, apalagi aku teringat dengan cerita-cerita Mita dan Susi kemarin. 4 tangga lagi, aku sampai di lantai atas. Aku merogoh saku celanaku untuk mencari kunci kamar. Di saat aku lagi fokus mencari kunci, sekelebat aku merasa ada bayangan yang melintas di depanku. Aku merasa bayangan itu melintas dari arah kamarku ke arah kamar mandi. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku benar-benar sudah sangat ketakutan. Aku mulai bingung, rasa ingin teriak. Aku ingin lari, tapi mau kemana? Mau lari ke bawah, tapi di bawah gak ada orang. Sedangkan mau masuk ke kamar, aku takut bertemu sosok tadi. Posisiku saat ini masih di tangga dengan lutut yang lemas karena takut. Lalu aku menelpon Mita, tapi tak diangkat. Lalu aku menelpon Susi. Ya kak, kamu di mana? Aku kerja kak. Kamu masuk malam ya? Iya. Ada apa kak? Enggak ada apa-apa. Aku kira kamu ada di kamar. Lalu kututup teleponnya dan mencoba menelpon Mita lagi. Tapi tetap gak diangkat. Mita kemana ya? Apa sudah tidur? Lagi sibuk menelpon, aku kembali terkejut dan nyaris terjatuh karena aku melihat Mita berdiri di atas tepat di depan tangga menghadap ke arahku. Mita, buat copot jantungku aja, teriakku. HP-mu mana? Ku telepon-telepon kok gak diangkat. Tapi anehnya Mita cuma diam aja. Dia tak merespon omonganku dan dia pergi gitu aja ke arah kamar mandi. Ini anak kenapa ya? Kok aneh banget. Mita, nanti ke kamarku ya, teriakku pada Mita. Tapi lagi-lagi dia diam aja. Ada apa dengan Mita? Tapi saat itu aku udah mulai tenang karena aku merasa tidak sendirian lagi. Sudah ada Mita. Kutunggu-tunggu, kok Mita lama banget ya? Apa langsung masuk ke kamarnya? Aku pun keluar pergi ke kamar Mita. Kok lampunya mati? Kemana Mita tadi? Apa dia pergi? Tapi kok gak bilang-bilang? Apa masih di kamar mandi? Kalau tahu dia bakal lama di kamar mandi, aku juga sekalian mandi tadi, biar ada temannya. Karena gak berani kalau harus mandi sendirian malam-malam gini. Trauma sama kejadian waktu itu. Mita, panggilku sambil perlahan-lahan jalan menuju ke kamar mandi. Dan baru ku sadari, ternyata kamar-kamar yang ada di atas gelap semua. Kemana orang-orang ini? Apa pada kerja semua? Mulai timbul rasa takutku. Mita, panggilku lagi. Tapi tetap tak ada jawaban. Sampainya aku di kamar mandi, astagfirullah, teriakku sambil lari kembali ke kamarku. Aku merasa sangat takut waktu melihat kamar mandi. Ternyata dua-duanya dalam keadaan gelap. Apa tadi bukan Mita? Jadi yang kulihat tadi siapa itu? Keesokan paginya aku bersiap-siap untuk pergi kerja.
Dan lagi-lagi aku pulang jam 8 malam. Seperti malam kemarin, kosan sepi. Tapi sebelum naik ke atas, aku mendongak ke lantai atas. Ternyata kamar Mita terang, lampunya menyala, berarti Mita ada di rumah. Dengan segera aku naik ke atas dan berniat menemui Mita. Mit, Kak, masuk. Lagi ngapain? Gak ada, lagi baring-baring sambil nonton. Rasanya capek banget. Baru pulang kerja juga ya? Enggak, aku kemarin kan pulang ke rumah orang tuaku. Mita keluarganya semua berada di kota itu, tapi berhubung jarak tempat kerjanya jauh, terpaksa Mita harus tinggal di kosan. Hah? Kemarin kamu pulang? Iya, aku cuti karena mau ada acara lamaran di rumah sepupuku. Mit, tapi tadi malam aku ngeliat kamu. Hah? Aku gak ada di sini, Kak. Di minggu sore, sepulang kita dari rumah ibu kos, aku langsung pulang ke rumah orang tuaku. Lalu aku menceritakan apa yang kualami malam kemarin pada Mita. Jadi yang kulihat kemarin siapa, Mit? Di saat aku lagi cerita, seketika sekujur tubuhku merinding. Dan tiba-tiba Mita teriak. Spontan aku langsung melompat karena kaget. Mita pun langsung berdiri menutup pintu dan tirai jendela kamarnya. Mita, kenapa kamu teriak? Bikin jantungan aja, ocehku. Tapi wajah Mita kelihatan sangat ketakutan. Tangannya terlihat gemetar. Tadi aku lihat ada yang mengintip di jendela, Kak. Tapi wajahnya putih pucat, rambutnya separuh menutupi wajahnya, kata Mita sambil menahan tangisnya karena ketakutan. Ceritanya malam itu kami berdua sangat ketakutan. Sampai-sampai Mita menyuruhku untuk tidur di kamarnya malam itu. Dengan senang hati pikirku, karena aku pun gak kalah takut waktu itu. Ini gak bisa dibiarin. Mau sampai kapan kita diganggu terus kayak gini? Kita harus cepat-cepat bilang sama ibu kos agar kosan ini dibersihkan. Kalau hal-hal kayak gini sering terjadi, aku bakal pindah dari sini, Mit. Kalau gitu, aku juga ikut pindah. Gimana kalau besok sore kita lihat lagi ibu kos? Siapa tahu udah balik lagi ke sini. Ayolah, besok sore ya, habis pulang kerja. Besoknya pulang kerja, aku dan Mita pergi ke rumah ibu kos. Sampainya di sana, rumah ibu kos masih sepi, kayaknya belum pulang. Akhirnya aku dan Mita pulang. Sewaktu kami mau pergi meninggalkan rumah ibu kos, tiba-tiba ada seorang nenek yang memanggil kami. Aku dan Mita lalu berhenti dan berjalan menghampiri nenek itu. Kalian dari mana? Kami dari rumah ibu kos, Nek. Siapa ibu kos yang kalian maksud? Itu loh, Nek, yang di rumah biru itu. Apa kalian tinggal di kosan yang bertingkat itu? Iya, Nek, benar. Yang bertingkat itu, yang di depannya ada kebun. Sebaiknya kalian cepat-cepat pergi dari sana. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau enggak, kalian bakal celaka. Apa maksud nenek? Kami nggak ngerti. Memangnya kalian nggak tahu ya? Kosan itu angker. Tidak ada yang mau tinggal di sana. Setelah kejadian beberapa tahun yang lalu, ada roh penasaran bergentayangan di situ. Aku dan Mita terdiam mendengar ucapan nenek itu. Kami tak mengerti dan kami tak tahu sebenarnya apa yang terjadi di kosan itu. Apa nenek bisa ceritakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi? Berapa tahun yang lalu, sebelum kosan itu diurus oleh Bu Ratna, kosan itu milik Pak Bram, sepupu dari Bu Ratna. Hampir setiap tahunnya pasti ada yang dijadikan tumbal karena Pak Bram melakukan pesugihan. Satu persatu
orang yang tinggal di sana akan mati. Aku dan Mita terkejut mendengarnya. Tapi Nek, kosan itu saat ini penuh. Penuh? Tidak. Mata kalian sudah dikelabui. Tidak ada orang yang mau tinggal di sana. Kalau kalian tidak percaya, pulanglah dan lihat apakah ada penghuni di kosan itu selain kalian. Dan perlahan-lahan nenek itu pun pergi menjauhi kami. Gimana ini Kak? Aku jadi takut mau pulang. Kita cek dulu. Kita kan belum tahu. Siapa tahu nenek itu salah. Tapi gimana kalau yang diomongin nenek itu benar? Kita harus cepatnya pindah. Sampainya kami di kosan, hari sudah hampir menjelang maghrib. Suasana kosan yang sunyi, ditambah lagi semua kamar yang dalam keadaan gelap, menambah suasana makin mencekam. Ada keraguan di dalam hati untuk masuk ke dalam pagar kosan itu. Aku dan Mita berdiri kaku di depan gerbang. Mit, coba telepon Susi. Sudah 3 hari Susi gak pulang Kak. Katanya dia nginap di kosan temannya. Setelah dia melihat sosok di pohon pisang itu, dia ketakutan dan jadi sering di kosan temannya. Akhirnya, perlahan tapi pasti, kami mulai melangkah masuk ke pagar. Mit, kita coba intip kamar-kamar yang di bawah ini. Aku penasaran dengan omongan nenek tadi. Ayo Kak, aku juga penasaran, tapi aku takut. Sudah gak apa-apa, ayo. Satu demi satu kami lihat dari jendela. Benar saja, semua kamar yang ada di lantai bawah kosong. Tidak ada satu kamar pun yang ada penghuninya. Bahkan kamar-kamar itu terlihat sangat kotor, tidak terurus. Sontak aku dan Mita lari keluar pagar kosan. Kami tidak berani masuk ke kamar. Jadi selama ini aku salah. Aku kira kosan sunyi karena penghuninya lagi bekerja. Ternyata kosan itu memang tidak ada penghuninya. Hanya kami bertiga yang tinggal di sana. Kalau seandainya kami tidak bertemu dengan nenek itu, mungkin kami akan tinggal di kosan itu. Dan kami tidak akan sadar kalau sebenarnya kosan itu kosong. Bisa saja kami yang akan menjadi korban selanjutnya. Akhir cerita, aku dan Mita menumpang di kosan teman untuk sementara, sampai kami mendapatkan dan pindah ke kosan yang baru. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe saya, like, komen, dan juga di-share ya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.